dan beritahukan kepada mereka jangan semuanya bahwa surga debunya harum. Aduh, airnya segar dan surga tersebut adalah datar. Apakah zikir kita ini udah sesuai sunnah nggak gitu? Apa kita cuma ngasal aja atau cuma berzikir tapi nggak tahu manfaatnya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wassalim ala nabiyyina Muhammad. Apa kabar Zayaners? Ketemu lagi di acara Zayan TV dalam sesi Daily Doa and Zikir. Nah, kita kan kemarin udah banyak tuh bahas tentang doa. Masya Allah manfaatnya. Kira-kira Lu masih hafal nggak doanya? masih total. Masya Allah, alhamdulillah. Zainal semua ya. Mudah-mudahan hafal juga ya. Jangan cuma dikoleksi doa. Jangan koleksi doa ya. Ya, koleksi Vespa juga jangan ya. Banyak nih, Masya Allah. Tapi koleksi amal itu harus ilmu itu harus diamalkan ya. Sekarang kan kita kemarin udah bahas doa. Gimana sekarang kita bahas zikir ya Zainal ya. Karena kan kita pasti berzikir nih, harusnya tiap saat kita berzikir. Nah pertanyaannya, apakah zikir kita ini udah sesuai sunnah nggak gitu? Apa kita cuma ngasal aja atau cuma berzikir tapi nggak tahu manfaatnya gitu? Kita perlu korek nih, cari tahu sama guru kita Ustadz Agus Haidar Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Agus? Baik, aman antum? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Baik, kita mau bicara zikir ya. Nah iya Ustadz. Ya, mudah-mudahan doa dan zikir ini bagus ya. Kita sering baca. Dan zikir itu juga doa bro. Oh doa juga? Iya, doa itu bukan hanya antum berdoa begini, zikir juga doa. Kenapa? Karena gini loh. Doa itu ada dua. Ada doa permintaan. Nah, doa permintaan yang minta-minta itu ya. Kalau ada doa yang kedua adalah doa yaitu dengan pujian. Muji Allah pasti. Muji Allah. Nah, berarti kalau kita muji Allah itu juga sedang berdoa. Contoh nih ya. Misalnya nih ya, Zainal semuanya. Saya bilang sama Hendra, dikit-dikit Hendra. Contoh anak baik Hendra, contoh anak soleh Hendra. Pokoknya Hendra mulu dah. Hendra senang dibilang gitu kan ya. Senang banget ya. Dibilangin soleh, dibilangin dah dicari lo sama janda sebelah. Senang banget. Nah, orang kalau disuruh selalu dipuji-puji, disebut-sebut, senang kan? Lama-lama kan lu ngirim durian sama gue kan. Alamatnya gitu. Tinggal minta alamat ya, kirim dah. Orang tuh kalau suka dipuji suka ngasih. Betul ya? Betul. Nah sekarang yang antum puji Allah. Masya Allah. Apa yang nggak dikasih? Allah pemilik segalanya. Ya itu perbandingan bahwa Anda sedang berzikir sebenarnya sedang berdoa. Cuman doa yang bersifat pujian dan apa yang terhasilkan ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hasilnya nanti. Taib Zainal semuanya. Kita sering zikir, alhamdulillah, dan Hendra juga sering zikir tentunya. Nanti kalau zikir apa Hendra bacanya? Subhanallah, biasa habis sholat kan? Apa yang lain habis pagi sore ya? Pagi sore. Kalau yang bebas deh, yang bebas dah. Yang bebas ya kadang-kadang ya Subhanallah, Astagfirullah. Tapi suka nggak baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? Suka nggak gitu? Kalau barengan empat-empatnya sih jarang ya. Tapi justru habis sholat tuh boleh baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar 25 kali. Jadi total 100 kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 1. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. 2 sampai berapa tadi? 25. Berarti kan pas 100. Itu sunnah termasuk hadis riwayat Muslim. Zainal semuanya yang kita tahu habis sholat itu kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu kulli syai'in qadir. Tapi sebenarnya ada model yang lain yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali atau subhanallah 25 alhamdulillah 25 Allahu akbar 25 la ilaha illallah 25. Nah, tahu nggak sih sebenarnya keutamaan zikir ini ya? Kita sering banget baca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata ini zikir yang agung loh, Bu. Ya, zikir yang luar biasa. Dan Rabi bin Khusaim rahimahullah mengatakan
sedikitkanlah perkataan kecuali 9 hal. Jadi gini, ente jangan banyak ngomong. Kecuali bukan buat ente. Maksudnya gini. Maksudnya kita jangan banyak ngomong kecuali 9 hal. 9 hal. Kita jangan banyak ngomong kecuali 9 hal. Belum tahu kan lo? Belum tahu. Apa aja tuh 9 hal? 1, ya tasbih. Subhanallah. Nah, jadi kalau ini boleh dibanyakin itu. Jadi kalau yang lain dikitin. Yang lain dikitin Zainus. Tapi yang ini banyakin. Ada berapa tadi? 9. Kata Rabi bin Husain rahimahullah. Yang pertama tasbih. Subhanallah. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Kemudian tahmid. Alhamdulillah. Kemudian mohon kebaikan. Udah 5 tuh. Keenam memohon perlindungan dari keburukan. Berapa tuh? Udah 6 ya. Kemudian menyuruh kepada kebajikan. 7. Mencegah kemungkaran. 8. Terakhir baca Al-Quran. Jadi kata Rabi bin Husaim, sedikitkanlah perkataan, jangan banyak ngomong, kecuali banyakin yang 9 hal tadi. Masya Allah. Nah yang kita mau banyak. Nah sekarang kita mau coba banyakin kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Masya Allah, ini zikir yang luar biasa ya. Zainus semuanya, para bikers muslim semuanya, para bikers soleh, apalah ya, brothers muslim semuanya, taubaters semuanya. Kalau Anda memang cinta sama Allah, maka berzikirlah. Karena berzikir ini adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adalah bagian dari kecintaan. Nah, salah satu zikir yang utama adalah tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, pertanyaannya, yang suka baca, Zainas suka baca itu, tahu nggak keutamaannya apa? Apa tuh tadi? Nah, ini dia ya, pentingnya kita ini bukan hanya baca subhanallah, bukan hanya baca alhamdulillah, bukan hanya baca Allah akbar la ilallah, tapi juga memahami. Kemudian kita juga penting untuk bukan hanya memahami, tapi juga kita juga sumbernya dijelas ya. Jadi sebuah zikir akan menjadi hebat dengan sebab 3 hal. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama karena sumbernya. Dari mana sumbernya? Dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Anda paham antara lisan dengan hati itu connecting gitu loh. Jangan lisan baca tapi hati nggak menghayati. Ya, nggak merenungi gitu ya. Nah, yang ketiga, Anda ngerti maknanya dan keutamaannya. Makanya Zainus semuanya, mudah-mudahan dengan pembahasan keutamaan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ini, Zainus jadi lebih senang lagi, lebih suka lagi, lebih sering baca lagi. Kemudian insyaallah bacanya penuh dengan penghayatan. Ya. Baik, yang pertama adalah hadis dari Samurah bin Jundub yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahabul kalami ilallah arba'un. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadruka bi ayyihin badat. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Pendapat apa ucapan yang paling disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah. Jadi antum kalau cinta sama Allah ya baca deh itu kalimat, karena itu kalimat yang disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan tidak masalah bagimu dengan mana saja kamu mulai. Ente mau mulai dari mana? La ilallah duluan. Alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, bebas. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Cuma kita biasa dari kecil bacanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masyaallah. Ya, ternyata baca itu adalah 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah ya. Amin, mudah-mudahan kita disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, keutamaan daripada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at ahlai syams." Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar adalah lebih aku cintai, kata Nabi, daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Masya Allah. Hadis riwayatkan oleh Muslim. Jadi itu lebih disukai oleh Nabi daripada segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari.
Ente lihat matahari dong, nyinar, brr. Nah, segala sesuatu yang terkena sinar matahari, bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar lebih disukai oleh Nabi daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Apa maksudnya Pak Ustadz? Segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan, kalau antum sering lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini lain lagi nih, lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Nah kalau ada kalimat-kalimat kayak gini, kata Imam Al-Munawi, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik daripada sesuatu yang terkena sinar matahari, atau tenggelamnya, ini ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Jadi maksudnya apa? Bahwa keempat kalimat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, ajib banget. Kita taunya qabliyah subuh ya. Iya, salat qabliyah subuh. Qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajr khair minad dunya wa ma fiha. Padahal sebenarnya siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tentunya dengan penghayatan ya, dan juga tentunya kalimat-kalimat seperti ini jangan hanya dibaca tapi juga dipahami maknanya ya, sambil juga kita meninggalkan larangan Allah ya. Jangan rajin baca gini maksiat mulu ya, rajin baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nipu mulu, naudzubillah ya, kagak boleh kayak begitu atuh. Dah. Jadi Zainul semuanya, ini hadis yang kedua, bahwa siapa yang mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah kalimat yang lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada sesuatu yang terkena sinar matahari. Maksudnya apa? Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi Masya Allah ya, dapat ilmu nggak lo? Luar biasa. Nah, udah tahu kan? Ya. Baru tahu banget. Makanya kita terus belajar ya, belajar ya, biar nambah ilmunya. Ya, bahasa lu tadi apa, Mas Zainus? Pantengin apa? Tempel ketat. Lo kira angkot ya. Tempel ketat. Baik. Hadis yang selanjutnya ini lebih ajib bro. Dari Ummu Hani binti Abu Talib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku pada suatu hari. Lalu saya berkata kepada beliau, ya Ummu Hani, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah. Maka perintahkan kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan, ya, yang bisa dengan dilakukan. Jadi ini Ummu Hani udah tua bro. Tapi dia pengen dapat zikir dari Nabi yang apa ya, yang buat orang tua gitu loh. Masya Allah ya, Zainul ya. Orang tua zaman dulu tuh semangat banget zikir sampai nanya Nabi gitu. Maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Jadi dia bacanya bisa sambil duduk begitu ya. Maka Nabi SAW bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Subhanallah 100 kali. Karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Wajib banget nih ya. Ini Ustadz kok gitu banget, gede banget lah. Hadisnya sahih. Ya, kita mengamalin aja. Rahmat Allah nanti begitu besar, apalagi di hari akhirat nanti. Baik, kita baca aja deh ya, selama hadisnya sahih. Kalau yang daib kita skip aja ya. Taib. Baca apa tadi? Subhanallah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Kemudian bertahmidlah 100 kali. Bertahmid apa tadi? Alhamdulillah 100 kali. Kenapa? Karena itu sama dengan 100 kuda yang berpelana, yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Jadi istilahnya nggak perlu fulus ya, tinggal ngomong. Alhamdulillah 100 kali. Sama kayak apa tadi? 100 ekor kuda yang pakai tali kekang dibawa untuk di jalan Allah. Kemudian bacalah, nih Nabi ngasih tahu buat Ummu Hani nih ya, yang sudah tua tapi rajin zikir. Bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Kenapa? Karena itu sama dengan 100 onta yang sama dengan 100 ekor unta yang dipakaikan tali kekang. Ya, dan ini unta ini ya nurut ya, dibawa kemana aja. Ya. Itu berapa tadi? Ada 100 apa tadi? Takbir ya. Takbir 100 kali, Allahu Akbar 100 kali sama dengan 100 ekor unta.
Kemudian bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ya. Kemudian Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda karena ia memenuhi antara langit dan bumi. La ilaha illallah berapa tadi? 100 kali, maka itu seperti memenuhi antara langit dan bumi. Dan pada hari itu tidak ada amalan seorang itu diangkat kecuali didatangkan dengan yang semisal yang kamu lakukan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, ya, di Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Lihat as-silsilah as-sahih. Asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ajib ya? Ajib banget. Subhanallah 100 kali. Sama kayak bebasin 100 ekor budak dari keturunan Ismail. Alhamdulillah 100 kali. Kayak 100 ekor kuda dibuat perang. 100 onta 100 onta. Takbirnya baca 100 Allahu Akbar, sama dengan onta ya 100 ya, dan onta ini nurut ya. Kemudian saya baca sih dalam riwayat lain yang disedekahkan, ya Allahu a'lam. Kemudian la ilaha illallah 100 kali karena ia memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Segitu luasnya langit bumi. Ini makanya Zainas rugi orang kagak suka zikir mah ya. Karena zikir ini begitu besar pahalanya. Ya, dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini Zainas jadi lebih semangat lagi zikir. Habis ini semangat ya lo? Iya, semangat lah, udah ngerti. Gede ya, banget, gede banget. Udah 100, ontak 100, budak 100. Masya Allah ya. Nah, ini jadi sedekah itu bisa dengan zikir ya, karena zikir adalah sedekah ya. Kalau antum punya duit ya bagus, duit keluarin, sedekah juga keluarin. Kemudian selanjutnya Zainas semuanya kita bahas yang keempat, keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa kufirat anhu dzunubahu walau kanat aktsar min zabadil bahr. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, kecuali dosa-dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ajib, hadis riwayat Ahmad, sanadnya hasan. Banyak ya? Ya Allah, tuh di dalamnya ada kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi di hadis ini ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Nabi kan Isra Mi'raj ya. Nah, begitu Isra Mi'raj kan Nabi ketemu sama para nabi tuh. Salah satu yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam dariku kepada umatmu. Jadi kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan beritahukan kepada mereka, jangan semuanya, bahwa surga debunya harum. Aduh, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, Masya Allah. Udah dibocorin sama Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ngirim salam sama kita nih, dan katakan kepada umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan surga debunya harum, airnya segar, surga tersebut adalah datar dan tanamannya, jadi ada tanaman di surga, Bu. Nah, tanaman di surga adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti kalau ente rajin baca ginian ya, Zainal semuanya ya. Kalau antum semua rajin ya, brothers muslim semuanya rajin baca kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seolah-olah antum sedang menanam pohon di surga. Kira-kira udah berapa hektar tanaman lu? Banyak. Kalau bacanya banyak tambah banyak. Enggak, sekarang lu udah banyak belum? Belum jadi. Mudah-mudahan habis ngaji dari sini Zainal semuanya, setelah dengar dari ini mudah-mudahan tambah sering baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Nah, kemudian yang terakhir dah ya, udah yang terakhir nih. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat lagi nih.
Yang terakhir yang keenam dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan. Allah telah memilih 4 perkataan. Apa tuh? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka Allah akan menulis 20 kebaikan baginya. Ente baca subhanallah dapat berapa? 20 kebaikan. Bikin satu kebaikannya kita susah. Susah banget. Tapi orang dagang ya, maunya untung mulu. Ya. Nggak mau rugi kan? Rugi. Bagusnya banyak bikin kebaikan kita. Nah, kalau kita baca subhanallah, maka Allah tulis bagi kita berapa Zainus? 20 kebaikan. 20 kebaikan. Kalau kita, dan juga Allah juga hapuskan 20 dosa dari kita kalau baca subhanallah. Terus barang siapa yang baca apa tadi? Yang baca Allahu Akbar, maka Allah menulis juga seperti itu. Ya, berapa tadi? 20 kebaikan dan dihapuskan 20 dosa, ya. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah juga Allah tuliskan 20 kebaikan, dihapuskan 20 dosa. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tapi ada di sini bro tambahannya nih, dari relung hatinya. Aduh. Jadi baca alhamdulillahi rabbil alamin dari relung hatinya, maka Allah akan menulis baginya 30 kebaikan untuknya dan digugurkan juga 30 dosa. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dan Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya sahih. Ini ajib-ajib semua. Ajib banget sih, jadi Zainus tempel ketat acara ini dan tempel ketat juga zikir, khususnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Udah banyak banget itu, banyak banget. Mudah-mudahan 6 ini udah mewakili bahwa begitu dahsyatnya kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lebih baik daripada dunia seisinya. Terus tadi yang onta, kuda, budak dibebasin, lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh matahari. Kemudian tadi juga dihapuskan dosa 20, dihapuskan, ditambah kebaikan 20. Kalau baca alhamdulillahirabbil alamin tambah 30 kebaikan, ditulis 20 kebaikan, dihapuskan 30 dosa. Masya Allah. Terlalu Masya Allah, terlalu banyak banget rahmat Allah yang ada pada kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bacanya sambil apa? Bacanya satu, sumbernya dulu jelas. Jangan zikir tapi sumbernya kagak jelas. 2, kagak usah goyang-goyang bro, kayak pohon ya. Jangan, dia biasa aja. Ya, yang penting itu bukan goyangan, bukan. Yang penting adalah lisan mengucap, hati memahami. Oke? Yang ketiga, apa tadi? Dipahami maknanya, artinya dan keutamaannya. Insyaallah 3 ini bikin jos tuh zikir. Apalagi ditambah antum jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Cukup, bro? Cukup ya? Okay. Masya Allah. Sahabat Zainer, penuntut ilmu, ini luar biasa banget nih, 4 kalimat zikir. Masya Allah. Ternyata fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Yang penting harus paham maknanya, harus ikhlas. Insya Allah kita bisa jalanin ya bareng-bareng. Saya juga belajar. Amin. Jangan dikoleksi. Siap, ya. Bagi-bagi Ustaz. Iya. Baik, kita tutup ya. Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Warakallahu fiik, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.